Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang menginjak ke step keempat, melakukan pengaturan lebih lengkap. Step ini ada 7 bagian yang harus kita perhatikan. Dalam pengaturan yang lebih lengkap ini bukan lagi masalah tampilan, tapi fungsi CEO, kemudian security, dan lain-lain hal yang kita perlu setting. Oke, kita kembali ke dashboard Blogger, kemudian klik setelan atau setting. Nah, di setelan atau setting ini ada 7 menu atau 7 bagian yang harus kita perhatikan. Dasar, basic, postingan, komentar dan berbagi, email, ketiga, 4, bahasa pemrograman, kelima, preferensi penelusuran, keenam lainnya, ketujuh, setelan pengguna. Kita mulai dari yang dasar. Ini tadi peradaban ini adalah otomatis tertulis setelah kita tadi merubah di layout. Saya kira nggak perlu diedit ya. Kemudian deskripsi, kalau mau ditambahkan silakan, nggak juga nggak apa-apa. Privasi dapat diakses unsur. Oke, itu yang dasar. Kemudian publikasi, kita default dapat URL-nya itu my blog peradaban blogspot.com, dan ini nanti kalau kita mau mengakses web kita, nah tulis ini my blog peradaban.blogspot.com. Agak kurang enak sih sebenarnya. Nah, Blogspot menyediakan fasilitas untuk ini dirubah menjadi sesuatu yang mudah kita ingat gitu. Bisa beli domain di Google atau siapkan domain yang sudah kita beli dari registrar. Untuk langkah ini nanti akan dibahas. HTTPS ini harus iya, jangan tidak, supaya kita aman. Kemudian izin blog. Nah, di sini jadi blog ini bisa diatur oleh beberapa admin. Tinggal kita nanti kalau misalkan ada penulis tambahan, tinggal tambahkan penulis, emailnya tulis di sini. Itu menu dasar. Sekarang postingan dan komentar. Postingan sebanyak mungkin, ini yang tampil di halaman depan hanya 7 postingan. Komentar kita biarkan default saja, jangan terlalu banyak dirubah. Yang ketiga, email juga kita biarkan saja. Bahasa dan pemrograman itu tidak perlu ada yang dirubah ya. Yang kelima, nah ini preferensi penelusuran. Ada beberapa yang harus kita rubah. Yang pertama adalah tag meta description. Nah, kita lihat apa ini. Jadi fungsinya adalah membantu pengguna memutuskan untuk mengklik blog Anda atau tidak. Ini penjelasan sedikit tentang meta description. Jadi kalau yang dimaksud dengan meta deskripsi itu adalah, nah seperti ini. Ini deskripsi kalau blog kita ada yang mencari. Contoh misalkan, nah ini pasang meta yang benar agak macam-macam. Jadi misalkan cara merubahnya, edit, klik iya, kita tuliskan maksimum 150 karakter. Contoh blog tentang jejaring sosial dan contoh misalkan blog tentang peradaban manusia.
Contoh ini mah 150 maksimum, kalau sudah simpan perubahan. Oke, kemudian ke bawahnya nah ini yang terakhir ada monetisasi. Jadi blog kita bisa menghasilkan uang dengan kreator tertentu dengan aturan tertentu. Jadi di preferensi hanya satu yang kita rubah di sini ya. Lainnya, nah di yang lainnya ini, jadi nanti untuk jaga-jaga suatu saat ada apa-apa dengan blog kita. Nah di sini bisa dicadangkan atau di backup. Jadi kalau ya ini manual aja, misalkan seminggu sekali, sebulan sekali, atau mau tiap hari juga boleh membackup postingan kita. Jadi suatu saat kalau ada masalah ini bisa dikembalikan. Atau bisa menghapus blog juga. Blog ini kita bisa hapus. Jadi satu email itu bisa diisi banyak blog. Nanti kalau mau lihat misalkan ini, jadi email ini baru ada satu blog, kita bisa bikin yang baru lagi. Kalau nggak salah, saya belum mencoba banyak, tapi mencoba dari 10 ini masih bisa gitu. Bikin blog lagi dengan satu email dengan banyak blog. Lewati setelan pengguna, sudah tidak ada yang bisa dirubah lagi lah. Demikian